Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti 2 Januari tahun 2026. Jadi masih ada waktu 2024 dan 2025 untuk kita belajar. Maka dari itu saya mengajak seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, mari mengikuti channel SHMH, karena ini channel satu-satunya yang membahas KUHP baru pasal per pasal dengan penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh kasus untuk memudahkan, besok tahun 2006 kalau ada kasus seperti ini terjadi, masuk, unsurnya seperti ini, pasalnya seperti ini. Ini tidak hanya untuk membantu aparat penegak hukum saja, namun juga membantu kita semua, rekan-rekan pemirsa SHMH yang benar-benar saya hormati dan saya cintai. Kita akan membahas tentang laporan atau pengaduan palsu, ya, pengaduan palsu ini. Ini tidak asing. Jadi seperti ini, bahwa seseorang yang merasa dirugikan, mungkin karena penganiayaan atau pemfitnahan atau pencurian atau perampokan, itu memiliki hak untuk melaporkan. Melaporkan kepada siapa? Melaporkan kepada pejabat negara yang berwenang. Namun kalau terkait tindak pidana, yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun kalau tindak pidana yang lain, misalnya imigrasi, maka ya ke imigrasi. Atau kalau tindak pidana bea cukai, maka ke PPNS-nya bea cukai. Kalau tindak pidana bursa efek ada sendiri. Kalau tindak pidana tentang Bapepti juga ke PPNS-nya Bapepti, karena mereka punya penyidik-penyidik sendiri. Namun untuk tindak pidana umum maka ke Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaporkan. Laporan itu adalah pemberitahuan, ya. Laporan itu adalah sebuah pemberitahuan yang dilakukan oleh seseorang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, entah itu di Polsek, di Polres, di Polda, atau di Mabes, tentang akan terjadi tindak pidana, atau sedang terjadi tindak pidana, atau setelah terjadi tindak pidana. Contoh yang terkait dengan akan terjadi tindak pidana, orang mendengar bahwa ada 3 orang merencanakan pembunuhan misalnya. Ini kan akan terjadi pembunuhan, maka ini sudah bisa dilaporkan. Atau sedang terjadi tindak pidana, Pak, di sana sedang ada tawuran kelompok A dengan kelompok B misalnya, preman A kelompok geng A dengan geng B, nah itu yang sedang terjadi. Atau setelah terjadi tindak pidana. Contoh yang paling sering terjadi kalau setelah terjadi tindak pidana itu ya pencurian, perampokan, atau perkosaan, itu kan, itu setelah terjadi. Kalau akan memperkosa, pencabulan, itu setelah terjadi. Kalau baru batin mau niat mencabuli, ya dari mana orang tahu kan? Masih terselubung di sini kan, niatnya masih sulit. Maka sebelum terjadi, saat terjadi, sedang terjadi, itu adalah laporan. Kemudian pengaduan pada dasarnya ini adalah hampir sama dengan laporan tentang tindak pidana. Namun pengaduan ini adalah 50-50, ya, separuh-separuh. Korban diberikan keleluasaan untuk mengadukan atau tidak mengadukan. Selanjutnya bahwa pengaduan ini adalah syarat untuk dilakukan proses penuntutan. Itu pengaduan. Contoh begini, ada suami istri A dan B. Kemudian si suami ini melakukan perzinaan, punya will, punya cewek lagi kan. Nah, si istri mengetahui kalau si suaminya ini punya will dan sudah melakukan hubungan badan. Kalau perzinaan itu harus hubungan badan. Kalau baru naksir-naksir, kedip-kedip mata, apa itu sparkling itu masih belum bisa masuk ke unsur perzinaan. Masuk zina mata begini-begini nggak bisa. Harus ada hubungan badan yang terjadi.
jadi, kan begitu kan? Masuk baru kedip-kedip sudah diadukan, enggak. Nah, si istri ini punya pilihan, apakah akan menuntut hukum atau tidak. Mengapa demikian? Kan andekan ini dituntut, si suami sama si Willnya itu kan masuk penjara, ya toh, di penjara itu kan karena perzinahan. Nah, karena di perzinahan kan bisa jadi ini nafkahnya nanti siapa, yang membayar listrik di rumah siapa, yang untuk nafkah beri beras kebutuhan makan sehari-hari siapa, kan menjadi pertimbangan ini kan. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itulah maka negara menyiapkan yang namanya pengaduan. Jadi harus ditimbang masak ini, timbang masak-masak. Oh, tidak mengadukan, selesai kasusnya. Oh, mengadukan berarti sudah melalui pertimbangan yang masak. Contoh cewek cantik apa gitu kan ya dicabuli, katakanlah dicabuli dalam artian yang ringan, dicolek atau diapa, ini bisa mengadukan atau tidak. Kalau mengadukan kok saya ribet, udahlah tak anggap, walaupun saya tidak suka dengan perbuatan yang dicolek-colek begitu di tempat umum, di pinggir warung bakso misalnya kan, kan ada banyak yang tahu. Namun kalau nanti bisa tahu diadukan, menjadi banyak yang tahu kan gitu, menjadi lebih banyak yang tahu kan karena jadi rame kasusnya kan, seperti itu. Kemudian itu yang dimaksud dengan laporan atau pengaduan. Kemudian laporan atau pengaduan palsu ini diatur di pasal 361 KUHP baru. Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 berarti ini 50 juta. Unsur-unsur dalam pasal 361 ini, KUHP baru ini adalah bahwa si pelapor ini harus tahu betul bahwa kejadian itu tidak ada sama sekali. Contoh, supaya tenar atau sebetulnya si cewek ini naksir kepada cowok, supaya untuk memaksa melaporkan si cowok ini, kalau kamu telah mencolek saya akan adukan. Padahal sama sekali si cowok ini tidak pernah mencolek, si cewek ini. Atau misalnya artis ini ya, supaya tenar maka dia ngarang-ngarang telah dicabuli atau dilecehkan oleh seseorang, padahal ini tujuannya supaya tenar aja, supaya tenar viral ini kan akhirnya kan laku gitu kan, wah begini, padahal tidak pernah terjadi. Jadi unsur karena tidak pernah terjadi dia mengadukan, wah kan jadi tenar, heboh berita itu kan, nah, bisa jadi. Maka unsur yang saya tekankan tadi adalah si pengadu ini, pelapor palsu ini sama sekali harus tahu betul bahwa kejadian itu sama sekali tidak ada, ngarang-ngarang. Itu unsurnya yang jelas, yang harus dipenuhi dalam salah satu unsur yang harus dipenuhi di pasal 361 ini. Jadi tidak ada yang melecehkan, tidak ada yang mencabuli, tapi mengadukan. Yang satu contohnya supaya naksir, supaya nanti jadi bargaining. Kalau contoh yang artis tadi dilecehkan atau ada perbuatan cabul supaya viral, tenar, akhirnya laku kan gitu kan. Yang tadinya udah meredup, wah ngarang-ngarang lah gitu kan. Tapi kayaknya kalau sekarang itu nggak melaporkan ya, cukup bikin konten TikTok udah viral lagi gitu kan. Tidak perlu mengadu. Namun kita kan tidak membahas itu, kita membahas ya dia konten di YouTube atau di TikTok atau di apalah, atau bikin story yang supaya viral itu kan, padahal kejadian itu bisa jadi tidak ada, dan dia tahu kalau kejadian itu tidak ada, maka tidak berani melaporkan, hanya cuap-cuap aja itu di medsos itu kan, supaya tenar lagi. Kemudian laporan palsu. Lah ini laporan palsu itu pernah terjadi juga, sering banyak terjadi ini. Ini rata-rata kalau laporan palsu itu adalah tentang orang yang bawa duit pura-pura dirampok. Suatu ketika ada TKP-nya itu masuk di wilayah Pengasih itu, dekat penangkaran hewan Pengasih, ada orang yang pura-pura
bawa duit, disabet pakai pedang, kemudian uangnya dirampas, sekitar 100 juta ngakunya itu kan. Kemudian dia laporan, ditindaklanjutilah oleh aparat kepolisian kasus itu. Kemudian dia menerangkan dengan tegas, saya dipakai pedang Pak, bukan gitu kan. Saya disalib, dipepet, udah seperti ini, kemudian tangan kanan saya dipedang sama pelaku, maka saya menghindari dan tas pinggang saya diminta. Yang dipedang yang tangan mana? Tangan kanan Pak. Kemudian setelah itu dibuka lah kan, aku nggak luka Pak, kan pakai jaket saya kan. Setelah dibuka jaketnya, yang luka tangan kiri. Ada bekasnya gini. Nah, ketahuan dia. Ya kan dia nggak kidal kan pakai tangan kanan, tung gini kan dilukain sendiri tuh. Tangannya tangan kiri. Salah ngomong. Kan repot dia. Namanya dipepet kan dari kanan. Kalau memang mau dibacok oleh pelaku kan jelas tangan kanan, ngapain tangan kiri jauh amat kan? Jelas tangan kanan. Ngomongnya tangan kanan, yang ada bekasnya cuma nepak doang ini kan, garis gini aja, bukan luka yang parah gitu kan, cuma lecet sedikit itu. Ya diri sendirilah untuk laporan palsu. Salah ngomong dia, akhirnya ketahuan kalau itu laporan palsu. Kena hukuman juga dia itu. Nah itulah contoh laporan palsu biasanya ada pada kejadian-kejadian sebetulnya dia ingin memiliki uangnya. Kalau laporannya, kejadiannya ada, kemudian itu perkaranya tidak terbukti, tidak bisa dibuktikan tindak pidana atau katakanlah suatu perbuatan tapi tidak bisa memenuhi unsur tindak pidana, itu bukan laporan palsu. Jadi kalau yang laporan palsu itu adalah unsurnya adalah harus bahwa kejadian itu betul-betul tidak ada. Tapi kalau kejadiannya ada, kemudian melaporkan dan tidak cukup bukti, itu tidak termasuk dalam kategori laporan palsu. Cukup menarik membahas laporan atau pengaduan palsu ini menurut saya. Jadi saya baca sekali lagi untuk pasal 361 agar lebih jelas itu. Laporan atau pengaduan palsu pasal 361, setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-177 ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Subscribe dan tonton seluruh video Esa MH. Salam Esa MH, sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.